Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha fis sirri wal alan faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam kajian kita membaca dan mentelaah kitab Al-Adhkar Lin Nawawi, ya. Kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi. Bab kita sampai di dalam masalah sholat, Pak, dan tepatnya bab ma yaqulu ba'da takbiratul ihram. Pada bacaan setelah takbiratul ihram. Sebelum kita baca kitabnya, pengantar terutama teman-teman kita, jamaah kita yang ikut mendengar dari rumah, bab ini sangat penting karena pernah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis beliau yang terkenal, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Amalan yang pertama yang dimintai pertanggungjawab oleh Allah terhadap semua hamba Allah, semua kita manusia nanti di hari kiamat adalah amalan sholat. Jadi yang ditanya pertama kali bukan haji, bukan puasa, bukan zakat dan seterusnya, tapi yang pertama adalah sholat. Rasulullah mengatakan, apabila sholat sudah selesai beres, pertanggungjawabnya yang lain tak menjadi masalah, nggak menentukan surga apa neraka. Ini jadi kalau sholat sudah beres, yang lain tidak dipersulit oleh Allah. Tapi kalau sholatnya nggak beres, semua ditanya, dari mulai membeli baju dari uang halal apa haram, makannya bagaimana, bagaimana terhadap istri, terhadap anak, terhadap tetangga, semua ditanya. Ngajinya bagaimana, sholatnya benar apa enggak, ya. Amal ini perlu ilmu. Amal dengan ilmu satu, hurufnya sama, jumlahnya sama. Dalam ayat Quran hampir sama ilmu dan amal, ya. Jadi maka penting sekali kajian kita pada hari ini, terutama masalah takbiratul ihram ini, ya. Takbir memang banyak, Pak, takbir, Pak, ya. Demo takbir juga kadang-kadang termasuk takbir juga, itu boleh, ya. Nah, tapi di sini namanya takbiratul ihram. Takbir apabila dibaca yang enggak berhubungan dengan takbir haram. Takbir ihram mengharamkan semua yang halal jadi haram. Sebelum kita sholat dengan takbiratul ihram, Pak, makan nasi boleh, Pak, boleh. Makan pisang boleh, ya kan? Begitu takbiratul ihram, haram makan nasi, haram makan pisang. Apa yang halal tidak sesuai dengan bacaan sholat, haram. Nah ini, Pak, jadi namanya takbiratul ihram. Hebat takbir ini, ya. Dimulai pertama, kan sholat ini amalan penting, Pak.
bukan main-main Pak, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, perintah Quran. Perhatikan dan pelihara betul sholat 5 waktu, terutama sholat wusta. Sholat wusta ini tafsir para ulama, sholat subuh atau sholat asar. Ya, jadi hati-hati subuh dan asar. Kalau maghrib ya penuh, masjid ini penuh maghrib. Jumatan penuh. Subuh tinggal tadi berapa orang? 1 baris kurang. Berat emang. Karena Quran diriwayatkan wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan dalam segala hal dengan 2 masalah, sabar dan sholat. Penting ini, nggak perlu sholat saja, nggak perlu, diperlukan sabar. Nggak perlu sabar saja, orang sabarnya bukan main tapi nggak pernah sholat, atau sholatnya beres bagus tapi nggak sabar. Nggak sabar nunggu ngaji, nggak sabar, kecuali kalau ada keperluan lain bagus. Tapi ini sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun, setelah sholat dan sabar itu sangat berat. Quran mengatakan illa al-khosyin, kecuali yang khusyuk. Nah, ini berat, sholat memang berat. Ya, apalagi subuh, ya, tinggal setengah baris, berat memang. Ya, jadi tapi sholat penentu surga atau neraka di sholat. Ini pernyataan Nabi. Yang pertama ditanyakan adalah sholat. Kalau sholatnya beres, yang lain udah beres lah. Kalau sholatnya nggak baik, nah semua diperiksa A sampai Z. Nah ini penting. Maka namanya takbiratul ihram. Hati-hati ini, takbiratul ihram. Ihram itu baju ihram. Ada baju ihram. Ya, waktu kita tawaf haji atau umroh itu ada namanya ihram. Ya, ihram, takbiratul ihram. Kita mulai Pak ya. I'lam annahu qad ja'at fihi ahaditsun katsirah. I'lam, perhatikanlah, ketahui. Nah, i'lam, ini mula-mula aja i'lam, perhatikan. Ya. Alim, ilmu. I'lam itu berilmulah kamu gitu loh Pak, atau ngajiyo siro bahasa Inggrisnya itu. Ya. Belajarlah kamu. I'lam, berilmulah kamu. Cuman terjemahnya biasanya i'lam itu ketahuilah. Ya, kalau nggak belajar nggak tahu. Berpengetahuanlah kamu. Gitu. Berilmulah kamu, i'lam. Ini belajar ngaji itu wajib Pak. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Ngaji ilmu itu wajib, fardu, laki-laki perempuan. Bahkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah sejak dari buayan sampai ke liang kubur. Bukan main Pak, nggak ada batasnya umur ngaji. Pak Yai saya sudah tua nggak ngaji, nggak bisa. Mau tua, mau muda, mau dari mulai buayan. Coba bayangkan, ngaji itu sejak buayan Pak. Bayi yang ngaji Pak, bagaimana cara menghisap susu ibu, bagaimana cara berjalan nanti, merangkak dan seterusnya. Nah ini apalagi semua orang tua belajar ngaji, bagaimana cara berdoa dan seterusnya, bagaimana cara sholat. I'lam ini maka
annahu qad ja'at fi ahadits, telah datang ahadits itu beberapa hadis Pak, kathiratun yang sangat banyak hadisnya yang menerangkan masalah sholat ini, ya, takbiratul ihram. Nah, jadi bukan hanya perintah kiai, ulama, habib, syekh, enggak, ya, perintah Quran, hadisnya seambrek-ambrek tentang sholat ini, ya, apalagi ayat Qurannya. Jadi perlu perhatian khusus Pak ini. Ya, pertama ngaji, belajar ilmu agama. Amal tanpa ilmu kosong, jelas. Ya, ilmu tanpa diamalkan kena siksa, jelas. Kita teruskan, jadi hadisnya banyak Pak ya. Di antaranya ini ayakula Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah ini hebat ini Pak, sholat Masya Allah. Allahu akbar kabira. Allahu akbar, akbar itu maha besar, paling besar. Akbar, kalau kabir besar, kalau akbar besar, topnya besar. Allahu akbar. Nah, jadi kata-kata Allahu akbar ini Pak memang hebat. Maka orang demo adalah takbir. Cuman sayangnya pendemonya Islam takbir, polisinya juga Islam takbir juga. Oh ya, yang didemo kan polisi Pak. Nah ini memang kurang pas Pak. Mau demo kok takbir, yang di demo takbir juga, jadi takbir lawan takbir. Nah ini Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini mau menghadap Allah, ini sholat bukan demo. Mendemo Allah nggak mungkin. Nah, Allahu Akbar kabiro. Nah ini Pak. Jadi kalau hal-hal yang penting Pak kita takbir. Ya, jadi menghadap Allah itu melebihi menghadap presiden Pak. Oh, presiden yang menciptakan juga Allah, ya, akbar. Maka akbar paling besar, paling kuat, segalanya paling, itu akbar, ya. Baru kita mulai takbir Pak. Allahu akbar kabir. Jadi Allahu akbar kabir. Waktu kita masuk pintu sholat takbir juga Allahu akbar. Namanya takbiratul ihram. Ya ini takbir untuk iftitah, doa iftitah. Nah, jadi bukan langsung Robbi firli warham, minta apa doa. Ya iftitah dulu Pak. Namanya doa iftitah. Ya, perlu kami sampaikan Pak di sini Pak, penting ini. Jadi sholat itu ada 6 proses pemberhentian. Oke, kita bicara takbir ihram ini, terutama ini jamaah yang kita ini alhamdulillah hadir ini, perhatikan Pak. Pengantar ini nanti ngajinya ini cuma 5 menit bisa selesai ini Pak, ya. Kita pengantar Allahu Akbar ini. Pertama antara takbiratul ihram dengan iftitah. Nah, ini penting ini. Jadi bab kita ini alhamdulillah bagus sekali. Pagi subuh ini hebat. Ya. Satu ini. Tidak boleh Allahu Akbar terus Allah kabir, ya. Jadi takbiratul ihram itu pertama antara ihram dengan doa iftitah. Nggak boleh langsung, nggak boleh buat lama-lama. Sholat itu nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh terlalu lama. Apalagi jamaah, nanti kasihan jamaahnya, makmumnya. Ya, panjang suara panjang, wah ini.
jamaahnya kasihan, maka tidak boleh lama, tidak boleh terlalu cepat. Nah ini rumus ini. Dan antara 6 pemberhentian ini berhentinya hanya selama bacaan subhanallah. Nah ini rumusnya ini, memperbaiki sholat ini Pak. Jadi Allahu Akbar baru iftah. Jadi sepanjang Allahu Akbar saja, jangan terlalu panjang, jangan terlalu Allahu Akbar alhamdulillah langsung, nggak boleh. Caranya bacaan subhanallah, bukan bacaan subhanallah sekedar selama kira-kira gitu Pak, subhanallah. Nah, setelah doa iftitah apa Pak? Fatihah. Hah? Fatihah. Setelah doa iftitah Baca Fatihah. apa? Fatihah. Fatihah, ya kan? Fatihah. Nah, karena Fatihah ini Al-Quran Pak, Fatihah Quran ya Pak. Perintah Allah dalam Quran. Fa idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu mau baca Quran, baca dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik dalam sholat maupun di luar sholat. Baca Quran, baca a'udzubillah. Wah, ini bid'ah Pak. Quran bid'ah. Perintah Quran, enggak bisa. A'udzubillah. Nah, ya. Yang berikutnya antara a'udzubillah dengan Fatihah. Tidak, a'udzubillah bukan Fatihah. Belum kan Fatihah kan? Karena Fatihah Quran dimulailah a'udzubillahi minasyaitonir. Nah ini mesti baca dalam sholat. Kalau ikut aturan Nabi, memang nggak membatalkan, nggak baca a'udzubillah juga sah, tapi bukan aturan Nabi. Nah, jadi kadang-kadang perlu ini disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti 1 2 antara a'udzu dengan Fatihah. Berikutnya yang berhenti mana lagi Pak? Antara Fatihah dengan amin. Amin bukan Fatihah Pak, tapi harus dibaca karena in Fatihah ada doa, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tujuan kami ke jalan lurus ya Allah. Fatihah, doa. Maka diaminkan. Memang baca amin enggak apa-apa, tapi perintah Quran, perintah Rasulullah. Amin. Berikutnya antara amin dengan apa Pak? Surat. 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 Apa ya surat? Surat kan, sebuah surat. Nah, berikutnya yang ke-6 apa Pak? Antara surat dengan ruku. Berapa? 6. Kita ulangi ya. Pemberian pertama takbiratul ihram dengan apa Pak? Doa iftitah. Kedua doa iftitah dengan a'udzu. Berikutnya antara a'udzu dengan Fatihah. Fatihah dengan amin. Berikutnya antara amin dengan surat. Yang terakhir antara surat dengan ruku. 6. Mesti perhatikan setiap ruku. Ya, setiap rakaat. Kedua rakaat aja, 6 tadi berhenti diperhatikan. Indah pokok-pokok sholat. Setiap rakaat, mau 4 rakaat, mau 3 rakaat, di 6 pemberhentian ini, karena antara pemberhentian ini ada bacaan-bacaan yang hebat dalam sholat. Masing-masing punya versinya masing-masing. Ya. Dan mempunyai makna yang tinggi dalam sholat ini. Amin juga ada, amin hebat Pak. Ya, amin itu ada 3 macam. Ada amin panjang semuanya. Ada yang a-nya panjang, min-nya pendek. Amin.
Yang terakhir amin, A-nya pendek, M-nya banyak. Amin. Ya, perlu ini. Jangan amin, amin, salah. Ini kalau amin di dalam sholat, A-nya panjang, M-nya panjang. Amin. Maknanya apa? Istajib doa anak. Kabulkan ya Allah doa kami. Kalau amin, orangnya aman. Kalau amin, seperti Pak Aruf Amin, Wakil Presiden, M-nya panjang, A-nya pendek. Amin, orang yang dapat dipercaya, amanah, maka jadi Wakil Presiden. Kalau nggak amanah, nggak dipilih dari Presiden, Wakil, ya kan? Amin. Jadi hati-hati. Jadi kalau baca dalam sholat amin, A-nya panjang, M-nya panjang. Nah, ini perlu perhatian karena banyak yang nggak ngerti ini. Nah, bagus, alhamdulillah. Jadi ada 6 pemberhentian dalam sholat setelah takbiratul ihram. Ya. Nah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini doa takbiratul ihram ini hebat, Pak. Maka di dalam hadis Nabi, orang sholat itu tidak dapat pahala kalau tidak mengerti maknanya yang dibaca dalam sholat. Ya, itu hadis sahih. Jadi kita belajar, terutama bacaan-bacaan dalam sholat, kalau perlu diusahakan tahu artinya. Ya, nah ini. Itu berkata hafizu ala sholawat wa sholatul wusta. Ya, perhatikan betul sholat, terutama sholat subuh dan atau sholat asar. Nah ini. Jadi walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah ini permulaan doa iftitah, Pak. Ya, Allahu Akbar, terus alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, walhamdulillahi katsira. Jadi membaca apa arti alhamdulillah? Segala puji bagi, segala pakai al, Pak. Jadi kata-kata al ini namanya al ma'rifat. Kalau hamdan, ada namanya orang hamdan, Hamdan Rasid namanya ada. Lain dengan alhamdu, ya, atau Hamid. Jadi Abdul Hamid ada Hamidiyah dari Al-Hamidah, Yahmadu, puji. Kalau dipakai alhamdu, segala puji lillah, hanya untuk Allah. Nah, jadi pujian yang paling banyak, paling besar, paling hebat itu hanya boleh memuji kepada Allah. Ya, jangan kita ketagih puji. Ya, manusia kadang-kadang ini ketagih puji. Kan nggak dipuji-puji marah dia. Nah, ini sudah salah. Ya, kita beramal sholat jangan minta dipuji oleh orang. Segala puji hanya untuk Allah. Ya. Maka alhamdulillah dulu, Pak. Ya. Nah, katsira, perbanyak. Katsira, ini Quran. Kita baca dalam sholat, alhamdulillahi katsira. Ya. Nah, maka Pak, ada pertanyaan dari jamaah. Apa bedanya alhamdulillah dengan asyukurulillah? Ya, syukur, ya kan, pernah ada itu ya, bacaan asyukurulillah walhamdulillah. Nah, kalau alhamdulillah itu nikmat yang kita terima dari Allah, itu nikmat yang standar.
alhamdulillah, ya. Tapi sudah di atas standar, melebihi, itu namanya asyukurulillah. Nah, itu Pak ya, beda. Syukur itu lebih daripada puji. Alhamdulillah itu ala nikmatillah. Ya, nikmat secara rata-rata, tapi nikmat di atas rata-rata namanya asyukurulillah, rokok namanya, ar-rokok. Nah, jadi beda. Ya, ada yang nanyakan alhamdulillah dengan asyukurulillah, itu asyukur lebih pada nikmat yang lebih daripada nikmat yang biasa. Nah, kita teruskan ya. Pelajaran kita yang lalu itu hal-hal yang menakjubkan. Ya. Contoh, Nabi mau Isra Mi'raj. Langit dari langit pertama sampai langit ketujuh. Itu kan menakjubkan, Pak. Dalam satu malam tembus sampai ke Sidratul Muntaha. Maka ayatnya dimulai dengan Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sekejap, Pak. Ya. Waktu itu belum ada jet, belum ada apa namanya, kendaraan, ya. Nah, itu menakjubkan. Maka kalau ada yang menakjubkan, kita, Pak, jangan lalu kagetan, bacalah subhanallah. Beda kan takbir Allahu Akbar, beda. Nah, subhanallah ini likulli ajubatin subhanallah. Subhanallah. Dan ini subhanallah. Maka doa takbiratul ihram ini hebat, Pak. Jangan ditinggalkan ini, ya. Nah, kalau jadi imam, Pak, kira-kira apa? Agak berhenti sebentar. Jangan terus imam itu terus gitu. Ya. Untuk memberi kesempatan baca apa? Doa iftitah makmum. Ya, kasih jarak. Nah, ini ada tahmid, tasbih. Namanya alhamdulillah, tahmid namanya. Ya. Kalau subhanallah namanya tasbih. Subhanallah, maha suci Allah. Jadi alhamdulillah dengan subhanallah. Nah, subhanallah, subhanallah. Maka ada ayat-ayat yang subhanallah, Bapak perhatikan. Ya, setiap ayat yang ada subhanallahnya hati-hati. Ini pelajaran, ini baru saya sampaikan. Maka surah Yasin mengapa kok menjadi penting bagi umat Islam? Ini bukan Yasin, ini baca Yasin tuh nggak boleh malam Jumat, malam Sabtu baca Yasin boleh kapan saja. Karena di dalamnya ada kata-kata Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Subhanallah ini. Nah, coba artinya apa? Subhanalladzi khalaqal azwaja. Maha suci Allah yang telah menciptakan perjodohan suami istri. Pernikahan itu termasuk menakjubkan menurut surah Yasin, menurut Al-Quran. Ya. Mengapa menakjubkan, Ustaz? Laki-laki perempuan sama atau beda? Beda, orang beda kan kesatukan. Nah, sulit ini. Ya, kalau sama laki-laki perempuan sulit. Maka surah Yasin ini sangat penting sekali. Oleh karena itu orang Indonesia kalau orang setelah perjodohan pernikahan ada istilah apa namanya? Berbulan madu, bulan madu kan? Madunya cuma sebulan. Mengapa nggak sahabat setahun madu atau sahabat madu? Tapi hanya bulan madu. Artinya setelah 1 bulan, gontok-gontok Anda. Beda makan asin, suaminya suka asin, istrinya nggak asin, sudah bertengkar. Nah ini
Ada kisah cerita Pak, akad nikahnya sambil umroh, ya, akadnya di depan Ka'bah. Tahu-tahu pulang ke Indonesia 2 bulan cerai, ada. Ya, ada nenek-nenek sudah punya cucu 9 cerai, ada. Ini berarti pernikahan itu sangat berat. Maka Qur'annya subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ini penting bagi keluarga umat Islam, ini penting. Ini subhanallah, menakjubkan Pak. Kok laki-laki kok di perempuan disamakan, coba digabung lagi, wah disuruh, ya kan? Banyak masalah keluarga. Baca Yasin sebagai solusi terbaik, ya. Kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada isi-isi Al-Quran. Subhanallah, menakjubkan. Nah, ini Pak ya, ini subhan, ini tabligh ihram.